dengan harapan mampu menggugah generasi digital dalam menciptakan solusi, para game changers membagikan pesan besar kepada generasi digital yang ingin memulai startup tentang bagaimana pengejar mimpi atau dream chasers menjadi para pemberi solusi atau game changers. Ada nggak sih tips-tips misalnya untuk ketika kita jatuh nih, especially ngomongin bisnis misalnya uang udah nggak ada, gimana sih caranya untuk bangkit lagi and tell everybody bahwa I can do this? Saya rasa kalau gagal pasti semua orang pernah gagal. Justru yang membedakan kita itu jadi champion, kalau ibarat sudah gagal bisa bangkit lagi. Itu yang jadi kuncinya justru. Dan yang terpenting juga belajar apa dari kegagalan itu. Kalau sampai kegagalan itu terulang-ulang karena kejeblos dari hal yang sama, ya memang mungkin gak bakat entrepreneur. Ya. Ini bagus sekali kita di era yang sedang berubah. Kebetulan pemerintahnya mendukung, kebetulan juga pas kita dalam posisi di mana sekarang jumlah anak mudanya sangat besar. Marketnya besar. Ini momentum yang luar biasa. Dan momentum ini yang harus semua dijaga, baik kita-kita yang ada di sini maupun yang ada di luar. Karena kenapa? Perubahan-perubahan ini harus diantisipasi. Kesuksesan kemarin Asian Games bukan karena saya dengan Mas Tama saja yang kerja, tapi semua pihak kompak. Pemerintah setuju dengan terobosan-terobosan kita, swasta mendukung, dan inisiator anak-anak muda kita bergerak ke titik yang sama. Era ini saya rasa bukan era lagi hanya kompetisi, tapi era kolaborasi. Dan ini saya rasa menjadi kunci penting buat semua yang mau jadi entrepreneur baru, harus pelajarin juga bisnis model. Karena bisnis model itu akan menjadi kunci dalam menjadi step berikutnya, apakah unit usahanya menjadi unit usaha unggulan. Tidak asal mulai kalau gitu. Tidak asal mulai. Nah, ekosistem ini juga yang harus terus dipelajari. Sama, misalnya contoh, kalau di dunia saya olahraga, tidak mungkin saya langsung ke Italia hanya terjun payung pada saat itu. Tapi ada momen-momen yang kita pelajari, itu bisa menjadi sebuah kesempatan. Kenapa? Kalau kita lihat pada saat itu, misalnya kenapa saya pilih Italia bukan Liga Inggris atau Liga Spanyol. Di Liga Inggris, Liga Spanyol sudah ada pemain besarnya. Dan Amerika sudah investasi di Liga Inggris. Nah, hal-hal ini yang kita lihat Italia tertinggal. Tetapi secara ekosistem sebenarnya sehat. Kenapa? Industri olahraganya sudah mendukung. Tinggal bagaimana kita buat terobosan momentum. Nah sama, saya rasa kalau generasi yang ada di sini semua hari ini cuman mau jadi followernya Zaki, followernya yang sudah unicorn, percuma. Karena kalian hanya jadi pemain kecil. Memang apapun dimulai dari yang kecil. Tetapi kalian mesti punya breakthrough, mimpi yang baru juga. Ini hal-hal yang saya rasa kesempatan untuk generasi yang saat ini bisa menjadi sebuah opportunity. Wow, terima kasih. Jadi mungkin tepuk tangan dulu boleh silakan. Jadi di sini saya rasa banyak dari kita ada 12.000 orang yang ada di sini, banyak nih yang saya pingin banget jadi seperti Pak Erik, saya pingin jadi yang punya Tokopedia, yang punya Bukalapak, yang punya Traveloka misalnya kayak gitu. Tapi sebenarnya harusnya we have to have new dreams, we have to find something different gitu. Nah kalau dari Pak Erik lagi nih sendiri, apa sih value-value yang Bapak dapatkan nih dari berkancah di dunia internasional kemarin, baik dari olahraga dan lain sebagainya, tidak hanya di Eropa, Amerika, Indonesia, apa sih value yang bisa diterapkan di Indonesia? Saya rasa penting sekali, apalagi sekarang dunia sudah transparan. Kadang-kadang kita itu manusia ingin jalan cepat saja. Akhirnya ketika ingin jalan cepat, mengambil segala hal walaupun itu salah. Nah saya rasa track record menjadi penting. Expertise menjadi penting.
Kalau kita punya expertise dan track record yang baik, uang akan datang. Jadi jangan kadang-kadang ya kita melihat orang karena orang itu. Yes, background penting. Tapi bagaimana inovasi dan kreativitas itu yang akan menjadi kunci ke depan. Dan tentu menjaga track record itu yang penting juga gitu. Dan saya rasa generasi muda Indonesia sekarang tidak kalah bersaing. Buktinya Indonesia sudah punya unicorn dan dekakorn. Akan harapkan juga transformasi perubahan-perubahan ini yang kita harapkan akan terus terjadi. Dan pemerintah sendiri harus mendukung perubahan itu dengan mengimplementasikan tadi. Apa yang bisa menjadi regulatory. Jangan akhirnya berkompetisi antara pemerintah dan swastanya. Padahal kita harus saling mendukung. Kita harus berkompetisi dengan negara lainnya. Nah justru ini menjadi kesempatan, mudah-mudahan tadi generasi muda Indonesia yang tadinya dari tahun 28, tahun 45 sudah berani, sekarang yang tahun 2019 mesti berani. Yuk kita sama-sama keluarkan produk lokal juga, produk yang bisa bersaing secara global. Nah, ini untuk teman-teman baik yang mau memulai digital startup atau mau bikin brand atau misalnya mau jualan apapun craft dan kerajinan yang lebih Indonesia, mana sih caranya startnya? Mungkin mengidentify opportunity-nya gimana, lalu step-step berikutnya apa sih hingga bisa menjadi itu sesuatu yang presentable dan lagi-lagi membanggakan Indonesia, Pak? Ya, kalau saya melihat dari semua bisnis internet yang sukses, digital yang sukses, saya lihat ada value yang diperjuangkan, bermanfaat buat orang banyak. Saya melihat itu, sesimpel itu. Ya. Nah, hadirnya William, Zaki, ya kan, bahkan Google dan lain sebagainya, ada impact yang punya dampak yang bermanfaat untuk begitu banyak orang. Nah, tapi yang kedua, yang penting juga adalah di era digital ini kita jangan kejebak digital. Ngerti nggak? Tadi Pak Erik bilang offline-nya jangan sampai nanti jadi Indonesia ini cuma jadi market bangsa lain, jadi cuma jadi target bangsa lain terus. Karena apa? Target market bangsa kita ini seksi sekali, 268 juta orang, ya dan growing. Nah ini jadi inceran bangsa lain loh, gitu ya, inceran bangsa lain. We need to do something about this. Salah satunya adalah offline. Jangan sampai akhirnya batik belinya di Cina. The next thing yang sering disampaikan adalah data dan artificial intelligence. Yes, I agree. Artificial intelligence is very important. Tapi pertanyaan saya berikutnya adalah, ya saya nggak against artificial intelligence sama sekali, saya agree. Tetapi siapa yang menikmati artificial intelligence itu? Bangsa kita atau bangsa lain? That's the biggest question. Para game changers berjuang dari mimpi. Kalian juga memiliki peluang yang sama melalui mimpi kreatif dalam membangun startup digital. Itulah tadi pemaparan inspiratif dari para game changers Indonesia. Cara, kisi-kisi, tantangan, dan semangat telah mereka bagikan untuk kalian para generasi digital. Jadi ini saatnya bagi kalian untuk mengejar mimpi dan berjuang untuk memberikan solusi. Submit mimpi kalian melalui website 1000startupdigital.id. Karena bisa jadi mimpi besar Anda merupakan solusi yang ditunggu oleh jutaan orang di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana cara generasi digital memanfaatkan ekosistem startup di Indonesia secara sempurna? Role Model Steering Committee dan Ecosystem Builder akan berbagi kepada kalian di Ignite the Nation episode selanjutnya. Saya Rory Asyari, selamat malam dan sampai jumpa. Bisa nggak kita kalahin Silicon Valley? Bisa? Bisa nggak? Oke. Nah, Dengan mimpi ingin menyelesaikan permasalahan kekurangan 1 juta kantong darah di Indonesia setiap tahunnya. Kalau di industri kreatif, itu fuel-nya adalah budaya. Dan akan mempresentasikan semua aplikasi-aplikasi saya untuk saya presentasikan di depan Presiden Trump di White House di Washington DC.